Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di majelis kita yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun sebagian kita mungkin ya, ada yang berkurang dari dirinya, dari keluarganya, ya, dari kerabat-kerabatnya. Bahkan kita ya berduka begitu banyak kaum muslimin yang meninggal ya dalam wabah ini. Ya, semoga Allah mengampuni kita, mengampuni mereka semuanya, dan ya semoga Dia berkenan untuk mengangkat wabah ini, mengakhiri wabah ini, dan mengembalikan kita kepada kehidupan yang normal, kehidupan yang lebih baik di bawah naungan syariatnya ya, dalam bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah di majelis ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaihi. Materi ini sejak berhenti lebih setahun yang lalu tetap lanjut ya melalui kajian online. Ada sebagian materi yang saya tidak bahas ya, materi tentang jual beli ya, ya karena saya pikir ada yang lebih ahli dalam urusan pembahasan tentang itu, dan di kami ya ada majelis tersendiri untuk itu. Ya, makanya ya setelah sekian lama kita tidak ya, kajian terbuka seperti ini, ya kita sudah sampai di pembahasan tentang kitabun nikah. Ya, pembahasan tentang kitabun nikah, dan ini juga sudah lanjut sebenarnya ya, sudah berjalan. Ya, sekarang kita masuk di bab yang kedua ya dalam kitabun nikah, yaitu bab al-kafa'ah ya, tentang kufu ya, tentang kufu atau tentang kafa'ah. Ya, kita langsung membahas ini ya. Jadi al-kafa'ah itu, atau di istilah kita kalau di Indonesia sering disebut dengan kufu. Dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dengan al-kafa'ah adalah kesetaraan ya, atau keseimbangan ya, selevel ya antara dua hal ya, sebanding antara dua perkara ya, termasuk ya dalam persoalan al-kafa'ah dalam pernikahan ya, al-kufu ya dalam pernikahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan al-kafa'ah ini ya dalam pernikahan, ada 5 hal yang dianggap ya dinilai oleh para ulama kita sebagai kafa'ah yang mu'tabarah
ya yang diberlakukan, ya berlaku dalam hukum Islam kita, ya dalam pernikahan, ya dalam hukum pernikahan di agama kita. Nah, kelima hal ini adalah yang pertama yaitu tentang agama. Ya, jadi kufu dalam persoalan agama. Ya, dalam artian dia seorang yang menjalankan syariat agamanya, ya, menjalankan kewajiban agama dan ya berusaha untuk menjauhi hal-hal yang terlarang. Ya. Nah, makanya dalam kafaah ini, dalam persoalan ad-din, ya, agama ini, seorang laki-laki yang fasik, ya, pendosa, dia tidak sekufu, ya, dengan seorang wanita yang salehah. Nah, ya, jadi seorang laki-laki yang pendosa misalkan, ya, suka berbuat dosa, meninggalkan kewajiban agama, nah ini tidak sekufu dengan seorang wanita yang salehah, ya, yang taat, yang mukminah. Kemudian yang kedua yaitu dalam persoalan al-hurriyah, yaitu kebebasan, ya, kemerdekaan. Ya. Nah, dalam persoalan ini seorang budak itu tidak, ya, seorang budak laki-laki tidak akan selevel, tidak akan sama statusnya, ya, tidak akan sebanding dengan seorang wanita merdeka. Ya, tidak akan sebanding, tidak akan setara dengan seorang wanita yang merdeka. Kemudian yang ketiga dalam persoalan as-sina'ah, yaitu keahlian, pekerjaan. Keahlian atau pekerjaan. Nah, dalam kasus ini seorang laki-laki ketika dia memiliki pekerjaan yang pekerjaan yang rendahan, walaupun mohon maaf ini bukan mencela pekerjaan orang, tidak, ya, sama sekali. Jadi kita tidak bermaksud merendahkan pekerjaan apapun yang halal, bukan. Tapi di sini kita berbicara tentang masalah status, ya, status sosial yang umum biasa berlaku di masyarakat kita. Ya, jadi seorang laki-laki yang memiliki pekerjaan yang rendah itu tidak akan sekufu, ya, tidak akan sekufu dengan wanita-wanita yang yang memiliki status, ya, misalkan anak seorang pedagang kaya atau anak seorang pejabat tinggi, ya, di sebuah negara. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, al-kafaah yang mu'tabarah, yang dianggap dalam agama kita, yang berlaku dalam agama kita, yaitu al-yasaru bil mal, kelapangan dalam harta, ya, kelapangan dalam harta. Ya, sebatas yang dimana dia wajib memberikan kepada istrinya itu mahar dan nafkahnya, ya, mahar dan nafkahnya. Makanya ketika seorang laki-laki itu tidak memiliki uang, ya, tidak memiliki harta, ya, dia tidak akan sekufu dengan seorang perempuan yang berada dalam kelapangan, atau apalagi seorang perempuan yang memiliki kekayaan, atau anak seorang yang kaya. Itu tidak akan sekufunya dalam persoalan kafaah, ya, di fikih ini. Baik, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah an-nasab, ya, berkaitan dengan nasab, yaitu garis keturunan. Tapi nasab di sini, ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita ketika berbicara tentang kufu dalam persoalan nasab, yaitu bahwa seorang laki-laki non-Arab, ya, seorang laki-laki yang bukan Arab, itu tidak akan sekufu dengan seorang wanita Arabiyah. Ya, tidak akan sekufu dengan seorang wanita yang berasal dari Arab. Dan ini bukan rasis, ya, bukan. Ya, tapi sekali lagi semata-mata berbicara tentang ajaran agama kita. Ya, ini sekaligus untuk kita pahami, ya, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa, ya, dalam agama kita bangsa Arab itu, ya, keturunan Arab itu lebih afdol, ya, daripada bangsa-bangsa yang lain di dunia ini secara umumnya, ya, secara umumnya. Jadi jenis Arab itu lebih afdol, lebih baik, lebih utama daripada jenis-jenis umat manusia yang lainnya.
Dan ini bagian dari agama kita, ya, bagian dari akidah kita sebagai seorang Muslim. Dan itu sudah dikenal lama dalam agama kita. Ya, makanya tidak usah heran kalau tradisi di masyarakat kita sejak dulu, mereka itu sangat menghormati orang Arab. Ya, sangat menghormati orang Arab. Ya. Apalagi kalau dia berasal dari keturunan Ahlul Bait, ya dari keturunan Ahlul Bait, ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya banyak dalilnya. Ya di antaranya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa Kinanata min walad Ismail. Bahwasanya Allah memilih dari anak-anak Ismail Kinanah. Ya, jadi Allah memilih Kinanah, yaitu suku Kinanah dari anak-anak Ismail. Wastafa min Kinanata Quraisyan. Dan dia memilih Quraisy, ya, suku Quraisy dari Kinanah. Ya, memilih Quraisy dari suku Kinanah. Kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Ya, dan Allah kemudian memilih dari Quraisy itu siapa? Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan dia memilihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Ya. Ini urutannya. Ya, jadi orang Arab ini, ya bangsa Arab, ya secara umum, ya dari segi jenisnya, ya mereka unggul daripada bangsa-bangsa yang lain. Ya. Karena itu tidak perlu heran kenapa Allah memilih agama ini, syariat ini diturunkan kepada ya anak keturunan Ismail, ya dari bangsa Arab, ya dari bangsa Arab. Kemudian dari bangsa Arab ini yang terpilih adalah Quraisy. Ya, terpilih adalah orang-orang ya Quraisy. Mereka yang paling afdal dari bangsa Arab itu, ya dari sebanyak suku-suku mereka, ya Quraisy yang paling afdal. Kemudian dari Quraisy ini yang paling afdalnya adalah Bani Hashim. Ya. Dan dari Bani Hashim itu datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sekali lagi berkait dengan pilihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa saja ya, jadi tidak usah merasa bagaimana. Karena di alam ini, dalam penciptaan alam raya ini, Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian makhluk ciptaannya atas sebagian yang lain. Ya, Allah memilih sebagian makhluk ciptaannya atas sebagian yang lainnya. Ya. Para nabi alaihi wassalam, ya mereka itu bertingkat-tingkat. Ya mereka itu adalah ya bertingkat-tingkat derajatnya. Yang paling afdalnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling afdalnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dalam misalkan persoalan tempat ya, atau tanah, negeri. Tempat yang paling afdal di muka bumi adalah Makkah Al-Mukarramah. Ya, Makkah Al-Mukarramah. Ya, termasuk juga misalkan dalam persoalan waktu, misalkan bulan, ya Allah memilih sebagian bulan seperti Zulhijjah di atas bulan-bulan yang lain. Ya, 10 pertama Zulhijjah atas bulan-bulan yang lainnya dan seterusnya. Ya. Nah, begitupun dalam persoalan ini ras ya, atau jenis manusia, ya Allah memilih bangsa Arab ya, atas ras-ras atau jenis-jenis manusia yang lainnya. Ya, makanya dalam persoalan nasab ini, ya, kafaah yang kelima yaitu persoalan nasab, ya, mereka maksudkan apa? Ya, para ulama maksudkan adalah bahwa seorang yang bukan Arab itu tidak sekufu ya dengan seorang wanita Arabiyah. Ya, seorang wanita Arabiyah. Ya. Adapun ya berkait dengan persoalan kewajiban, ya berkait dengan persoalan hak-hak ya dalam agama ini, semua kita sama. Ya, semua kita sama. Jadi tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Tidak ada perbedaannya orang yang kulit putih dari orang yang kulit hitam. Ya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kewajiban-kewajiban agama ini dan juga hak-hak yang dia akan dapatkan ya, dari agama ini. Dan yang menjadi patokan dalam persoalan agama ya, adalah ketakwaan. Ya, di surat Al-Hujurat Allah taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Baik. Jadi sebagai pengantar, nah kita akan masuk ke hadisnya yang disebutkan oleh
Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Hadis yang pertama, ini cuma 2 hadis beliau sebutkan dalam persoalan kafaah, atau 3 hadis. Baik, Al-Hafiz rahimahullah mengatakan, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din. Orang-orang Arab, sebagian mereka adalah sekufu dengan sebagian yang lain. Ya, sebagian mereka selevel setara dengan sebagian yang lain. Wal mawali ba'duhum akfa'u ba'din. Kemudian para maula, bekas-bekas budak, sebagian mereka sekufu dengan sebagian yang lainnya. Illa haikan au hajjama. Kecuali haik, yaitu tukang tenun, ya, penjahit, ya, tukang tenun, au hajjaman, atau tukang bekam, orang yang membekam. Nah, hadis ini kata Al-Hafiz, rawahul Hakim wa fi isnadihi rawin lam yusamma. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan dalam sanadnya ada seorang rawi yang tidak disebut namanya. Ya, dalam sanadnya ada seorang rawi yang tidak disebut namanya. Wastanqarahu Abu Hatim. Dan Abu Hatim mengingkari hadis ini. Beliau menilai hadis ini mungkar. Ini Abu Hatim menilai hadis ini mungkar. Walahu syahidun indal Bazzar an Mu'adz bin Jabal bi sanadin munqati'. Ya, kemudian hadis ini memiliki penguat dalam riwayat Imam Al-Bazzar dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tapi sanadnya munqati'. Ya, sanadnya munqati', ya, terputus. Jadi intinya di sini kalau disebut hadis munkar, hadis munqati', ya semuanya dhaif, ya, semuanya hadis yang dhaif. Baik. Hadis ini wallahu alam statusnya dhaif jiddan. Ya, sangat-sangat lemah sekali. Ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz, ya, dalam sanadnya, dalam riwayat Al-Hakim tidak ada satu rawi yang tidak disebut namanya. Kemudian Abu Hatim mengingkari hadis ini. Ya, beliau mengatakan hadis ini mungkar. Ya, dan Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini maudhu, ya, palsu. Ya, Ibnu Abdul Bar rahimahullah menilai hadis ini palsu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita bahas fikih hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang persoalan kafa'ah, ya, dalam pernikahan dari aspek nasab, ya, dari sisi nasab atau garis keturunan. Ya, bahwasanya orang-orang Arab itu sekufu, ya, antara sesama mereka, Ya. Dan ini tidak ada perbedaan, ya, antara Quraisy dengan yang lain-lain dari bangsa-bangsa Arab ini. Kemudian ini hadis ini juga seperti disebutkan tadi menyebutkan tentang persoalan mawali, yaitu mawali jamak dari maula. Dan maula ini bekas budak. Ya, jadi budak yang sudah dimerdekakan itu disebut maula. Ya, jadi walaknya dia, loyalitasnya dia kepada orang yang membebaskannya. Makanya Bilal itu bukan budak, ya, tapi disebut maula Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ya, jadi Bilal itu bin Rabah, ya, beliau adalah maula, ya, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi walaknya, loyalitasnya dia berikan kepada Abu Bakar. Kenapa? Ya, karena Abu Bakar yang membebaskannya. Baik, nah di sini hadis ini menyebutkan bahwa para mawali ini, ya, bekas-bekas budak ini, ya, mereka sekufu untuk sesama mereka, ya, untuk sesama mereka. Dan tentu, ya, berdasarkan hadis ini mereka tidak sekufu dengan orang-orang Arab, ya, tidak sekufu dengan orang-orang Arab. Ya, dalam persoalan ini, ya, bukan dalam persoalan ketakwaan, itu urusan lain. Ya. Kita membahas tentang masalah nikah. Kemudian hadis ini juga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang kafa'ah dalam persoalan pekerjaan. Ya, dalam persoalan pekerjaan.
ya, bahwasannya orang-orang yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang, maaf ya, sekali lagi kita bukan menilai pekerjaannya, tidak ya, semua pekerjaan yang halal itu baik, ya. Ya, tapi ini masalah status sosial kita bicarakan, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah, dan dulu di bangsa Arab mereka menganggap rendah pekerjaan-pekerjaan seperti tukang bekam, ya, penjahit, itu mereka anggap pekerjaan rendahan, ya. Ya. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan seperti ini juga tidak akan sekufu dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang yang tinggi, ya pekerjaan-pekerjaan yang mulia dalam pandangan manusia, dalam pandangan manusia, ya, dari segi status sosialnya. Nah, tapi hadis ini seperti yang kita sudah sebutkan tadi, hadis ini doif, ya, jadi dikritisi oleh para ulama kita, dan ya paling banter kita katakan ya dia hadis yang doif jiddan, ya, dan hadis yang doif jiddan ya tidak bisa diamalkan dari aspek hukum. Ya, walaupun persoalan kafah ini ada dalam agama kita, ya, dengan dalil-dalil yang lain, ya. Nah, hanya saja hadis ini ya dia akan nampak berbenturan dengan hadis yang akan kita sebutkan setelah ini, ya, akan nampak berbenturan dengan hadis yang setelah ini. Kita akan sebutkan nanti insyaallah, ya. Ya, kemudian yang perlu dipahami bahwa persoalan kafah yang kita bicarakan ini, masalah kufu, ini berlaku untuk laki-laki, ya, berlaku untuk laki-laki, ya, dalam pernikahannya dengan seorang perempuan. Jadi bukan untuk perempuannya, bukan, ya, tapi untuk laki-laki. Jadi status si laki-laki ini yang dilihat, ya. Ya, kenapa? Ya, karena anak-anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada ayahnya, ya, dinasabkan kepada ayahnya. Dan seorang anak akan berbangga dengan garis keturunan ayahnya. Ya. Makanya ketika kita berbicara tentang kafah dalam pernikahan, yang dilihat itu adalah ya status laki-lakinya, ya, dalam persoalan ketika dia dinikahkan dengan seorang wanita. Ini penting, ya, untuk dipahami. Ya. Ya, jadi ada lima perkara, ya, dalam persoalan kafah yang dia itu dianggap, ya, dinilai, ya, dalam agama kita, dan dia berlaku, ya, dalam hukum-hukum pernikahan. Kalau seseorang mensyaratkan itu, ya, itu kita penuhi, ya, dipenuhi, dan pernikahan bisa dibatalkan, ya, ketika persyaratan ini tidak dipenuhi, ya, tidak dipenuhi. Walaupun ingat, dia bukan syarat sah pernikahan, ya, bukan syarat sah pernikahan, ya. Ya, dia syarat luzum istilahnya, ya, syarat ya luzum. Kalau dia terjadi, ya sudah berlaku hukumnya. Tapi kalau misalkan ada di antara para wali yang tidak setuju, ya, ketika ada gadis mereka dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu, ya pernikahan itu batal, ya, pernikahan itu ya batal. Tapi ini bukan syarat sah, ya bukan syarat sah. Dalam artian kalau itu terjadi, ya tidak masalah, ya pernikahan itu sah, ya pernikahan itu ya sah. Baik, ya, jadi sekali lagi, ya, kafaah dia syarat luzum, ya, tapi bukan syarat sihah, ya, bukan syarat sah, ya. Ya, karena Nabi SAW menyuruh seorang sahabiyah, Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, seorang wanita Quraisy yang terhormat, ya, agamanya bagus, ya. Beliau seorang wanita yang cantik, ya, dan ya, dari suku yang terhormat. Beliau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menikah dengan Usamah bin Zaid, ya, menikah dengan Usamah bin Zaid. Dan Usamah ini, ya, beliau seorang maula, ya, seorang maula. Ayahnya dibebaskan oleh Nabi SAW, ya, atau dibebaskan oleh Khadijah, ya, radhiyallahu anha, karena dia memiliki budak itu, ya. Kemudian disebutkan dari Abu Huzaifah radhiyallahu anhu, Abu Huzaifah pernah menikahkan keponakannya dengan seorang laki-laki yang bernama Salim, dan Salim ini adalah seorang maula milik seorang wanita dari Ansor. Ya, sementara Abu Huzaifah, ya, Abu Huzaifah beliau Quraisy, ya, dari Bani Abdi Manaf, ya, dari Bani Abdi Manaf. Ya.
keponakannya ya pasti ya, Quraisy ya. Tapi ya dia menikah dengan Salim ya, dan Salim ini adalah seorang maula ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang kepada kamu seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkan dia. Ya, nikahkan dia ya, atau fa'ankihuhu, nikahkan dia. Illa taf'aluhu, ya, jika kamu tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, ya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ya, dan kerusakan yang besar. Ya, jadi ini syarat yang penting sekali dalam pernikahan ya. Apa itu? Untuk dinilai ya, diterima persoalan agama, persoalan akhlak. Ya. Jadi kalau datang seorang laki-laki kepada seorang wali, orang itu diridhoi agamanya, akhlaknya, ya terimalah dia. Ya walaupun mungkin dia rendah ya, dari segi status sosialnya, ya karena yang terbaik ya, bagi seseorang adalah agamanya, ya kemudian adalah akhlaknya. Allah musta'an. Baik, kita lanjut. Hadis berikutnya, Al-Hafiz rahimahullah mengatakan, wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ankihi Usamah, menikahlah dengan Usamah. Yang menikahlah dengan Usamah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Ya, hadis ini dipotong ya, maksudnya beliau, keunggulan dari kitab Bulughul Maram, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau hanya menyebutkan dari hadis itu bagian yang masuk dalam pembahasan. Jadi beliau tidak menyebut hadisnya utuh, tidak ya. Ya, beliau hanya menyebut bagian sepotongnya saja yang berkaitan dengan pembahasan. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bani Bayadah, ankihu Aba Hindin wankihu ilaihi, wahai suku Bayadah, ya Bani Bayadah, nikahkan Abu Hind, nikahkan Abu Hind ya, kepada putri-putri kalian, kemudian nikahkan putri-putri kalian kepadanya. Maaf ya, ankihu Aba Hindin, ya nikahkan Abu Hind ini dengan putri-putri kalian, ya. Kemudian wankihu ilaihi, dan nikahilah putri-putri Abu Hind itu, ya nikahilah putri-putri Abu Hind. Ya, kemudian wakana hajjaman, dan Abu Hind adalah seorang hajjam, seorang tukang bekam. Ya, seorang tukang bekam. Nah, Al-Hafiz mengatakan rawahu Abu Dawud wal Hakim bi sanadin jayyid. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang jayyid, ya sanad yang baik. Baik, hadis pertama sahih dalam Sahih Muslim. Dan ini sudah kita sebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Fatimah binti Qais, seorang wanita Quraisy, untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Ayahnya Usamah itu Zaid bin Harithah. Beliau sebenarnya orang Arab, ya orang Arab, tapi pernah ditawan, kemudian diperbudak. Ya pernah ditangkap, ditawan dan diperbudak. Ya. Makanya anaknya pun ya mengikuti ayahnya jadi budak. Ya jadi budak. Ya sampai kemudian Zaid ini ya diambil oleh Khadijah radhiyallahu anha, kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibebaskan. Ya makanya mereka berdua, Zaid ya, dengan anaknya yaitu Usamah, maula ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan status itu tidak merendahkan mereka, karena mereka ini adalah kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Zaid itu digelari sebagai hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Dan anaknya juga Usama itu hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi al-hib ibnul hib. Ya, iya. Jadi orang yang kekasih Nabi, anak dari kekasih Nabi juga. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan ya, siapa Usama ini kulitnya agak gelap, ya. Karena beliau lahir dari seorang ibu yang keturunan Afrika, ya. Dari suku Habasyi. Ya, kemudian di hadis ini Nabi SAW menyuruh Fatimah bintu Qais, ya, seorang wanita terhormat, seorang muhajirah, seorang Quraisy, ya, dari wanita suku Quraisy, ya, yang memiliki kecantikan, yang masih muda juga, agamanya baik, akhlaknya baik. Kemudian ya, Nabi menyuruh dia untuk menikah dengan Usama, ya, seorang bekas budak, ya, seorang bekas budak. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, persoalan kafah ini tidak dianggap ya, dalam perkawinan ini, tidak berlaku dalam perkawinan ini. Kemudian hadis yang kedua tentang Abu Hind, ya. Dan Abu Hind ini adalah maula dari Farwah bin Amr al-Bayadi, ya, Farwah bin Amr al-Bayadi. Namanya dari Abu Hind ini adalah Abdullah. Dan beliau seorang hajjam, ya, seorang tukang bekam. Ya, seorang tukang bekam. Nah, di sini Nabi SAW menyuruh kepada orang-orang Ansor, dan Ansor Arab, ya, orang-orang Arab dari keturunan Az, ya, dari Bani Qahtan, ya, di Yaman. Ya. Nabi menyuruh mereka untuk menikahkan putri-putri mereka kepada Abu Hind. Kemudian Nabi juga menyuruh mereka untuk menikahi putri-putri Abu Hind. Dalam artian tidak perlu mereka terhalangi dari pernikahan disebabkan oleh status Abu Hind ini. Dan dia dari dua aspek ini. Beliau seorang yang ya, bukan Arab, ya, bekas budak. Kemudian beliau juga ya, pekerjaannya ya, rendahan dalam pandangan orang-orang Arab di masa itu. Ya, tapi Nabi SAW justru menyuruh mereka, ya, orang-orang Ansar, untuk ya, menikahkan ya, Abu Hind dengan putri-putri mereka. Baik. Jadi kedua hadis ini memberikan petunjuk pada kita bahwa ya, persoalan ya, kafaah, ya, persoalan kafaah ini tidak berlaku ya dalam pernikahan ini, ya, pernikahan kedua orang ini. Dalam artian ya boleh saja, ya, boleh saja persoalan kufu itu, persoalan kafah itu dilanggar, ya, asalkan ingat ya, yang dinikahkan juga rela dengan yang seperti itu. Ya, asalkan mereka rela ya tidak masalah, ya. Dan kita sudah sebutkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan ya, atas seorang Arab dari orang yang non Arab. Wala li ajamiyyin ala arabi. Dan tidak juga ya, ada keutamaan orang non Arab ya, ajam dari atas orang Arab. Kulluhum min Adam. Ya, semua mereka berasal dari Adam. Wa Adam min turabnya, dan Adam berasal dari tanah. Ya, Adam berasal dari tanah. Ya, jadi boleh yang seperti ini, boleh ya. Ya, tapi ingat ya, persoalan ini tidak menafikan apa yang kita bahas di awal tadi. Ya, tidak menafikan apa yang dibahas di awal tadi, bahwa jenis orang Arab itu lebih, ya, bangsa Arab lebih unggul dari bangsa-bangsa yang lain. Kemudian yang kedua, dalam agama kita ada yang namanya kufu, ya, kafa'ah dalam pernikahan. Nah, kalau itu disyaratkan dalam pernikahan, ya dia boleh diterapkan ya, dan berlaku, dihormati, tidak masalah. Tapi kalau dilanggar pun tidak masalah, karena itu bukan syarat sah dari pernikahan. Nah. Baik. Dan saya rasa tidak pantas ya, seorang wali misalkan menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang tidak sholat, ya, suka melakukan dosa misalkan, ya. Apalagi dinikahkan dengan misalkan penganut ya, aliran-aliran sesat seperti Syiah dan semacamnya. Ya. Jadi dalam konteks ini ya, kita harus
pahami itu ya, kita harus terapkan ya untuk menjaga anak gadis kita ya, keluarga perempuan kita jatuh kepada orang yang tidak baik agamanya ya, tidak baik akhlaknya. Nah, saya rasa demikian yang bisa disampaikan ya, semoga bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Masih ada sedikit waktu untuk mungkin yang ingin bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum saya tutup majelis. Tidak ada ya? Aman. Baik. Oh ada. Oh ya, silakan ya. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anda mau bertanya, ini pertanyaan dari Facebook. Anda mau bertanya perihal talak. Apakah ketika kita mengatakan kepada istri talak, tapi niatnya bukan talak, lantas telah menjatuhkan talak pertama itu, dan bagaimana menghitung rujuknya? Barakallahu fiik. Ya, hayakumullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ucapan talak, ya, cerai, itu bukan ucapan main-main. Ya, 3 perkara, salasun jidduhunna jiddun, wa hazluhunna hizl. Ya, afwan. Jidduhunna jiddun, wa hazluhunna jiddun. Jadi 3 perkara yang kesungguhannya itu sungguh-sungguh, ya, dinilai sebagai perkara yang sungguh-sungguh. Kemudian bercandanya, main-mainnya dianggap sungguh-sungguh. Salah satunya adalah ini, ucapan cerai. Jadi walaupun dia main-main, jatuh talaknya. Ya. Ya, jadi hati-hati ya, jangan main-main dengan persoalan talak. Ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh saudara ini, ya talaknya jatuh. Dan itu terhitung talak 1, ya, terhitung talak 1. Dan kalau dia ingin rujuk, ya boleh. Rujuknya bagaimana? Ya dia kembali ke istrinya. Ya, ulama berbeda tentang caranya. Tapi ketika dia kembali, ya, misalkan dia datang istrinya, kemudian dia nyatakan ingin rujuk, apalagi sampai dipegang sebagainya, nah itu sudah teranggap sebagai rujuk. Tapi sebaiknya ingat, ada saksi. Ya, carikan saksi, ya, untuk mempersaksikan bahwasanya mereka sudah rujuk kembali. Ya, agar itu terhitung. Ya, agar itu terhitung. Ya, nanti kalau misalkan terjadi lagi, kemudian harus dibawa ke pengadilan, ya datangkan saksi seperti ini. Ya. Karena saya perhatikan kalau di pengadilan atau di pengadilan kita saya lihat, walaupun orang, wallahu a'lam, ini yang saya tahu, entah mungkin ada yang saya tidak tahu, walaupun sudah terjadi talak di rumah, tapi itu mereka ingin persaksikan lagi di pengadilan. Ya. Padahal itu sudah jadi, ya. Jadi apa yang terjadi di rumah yang tidak dilihat orang itu sudah sah talaknya. Ya, sudah sah talaknya, tidak perlu dipersaksikan lagi. Ya. Ini yang kembali kepada kejujuran ya, pihak suami istri ini. Dan berapa banyak ya orang-orang sekarang seenaknya saja ya, ceraikan kamu berulang-ulang ya. Tapi mereka terus ya, kembali lagi ya. Tidak mengikuti aturan-aturan syariat ini. Allah musta'an. Demikian ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati. Jadi talaknya jatuh ya, talaknya ya jatuh. Cukup ya, karena sedang berusia ini. Ya. Kalau masih talak 1, dia langsung rujuk selama masih dalam masa iddah. Ini saya lupa tadi ya, selama masih dalam masa iddah, yaitu 3 kali haid ya, atau 3 kali suci ya. Ya. Tapi kalau sudah lewat masa iddah ini, ya kalau dia ingin kembali ke istrinya berarti harus dengan nikah yang baru, dengan akad yang baru, mahar yang baru. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau masih dalam masa iddah, ya dia boleh langsung rujuk saja tanpa harus akad nikah lagi. Baik, terima kasih. Ya, karena sudah berisya, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya, tetap jaga kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan. Ya, karena wabah belum berakhir teman-teman, ya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah berdoa ya, semoga Allah taala ya segera ya mengakhiri wabah ini dan mengembalikan kita pada kehidupan yang lebih baik ya.
di bawah naungan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.